Saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik renungan hari ini menambah dan mengurangi. Dari Wahyu 22 ayat 18 di situ dikatakan, "Sebab aku bersaksi setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepadanya, Elohim akan menambahkan atasnya bencana-bencana yang telah tertulis di dalam kitab ini." Nah teman-teman, ayat tersebut yang baru saja kita dengar itu cukup keras. Jadi kita sebagai orang yang sudah mengerti kebenaran tentang nama Bapa Yahweh, bukan menambah atau mengurang atau mengubah-ubah isi kitab suci, melainkan mengembalikan ke porsi sesungguhnya tanpa menafsirkan dan tanpa memasukkan unsur pengajaran pribadi atau organisasi ke dalamnya, melainkan murni kembali ke firman. Kita sudah sering mendengar pendeta berkhotbah dengan mengatakan, kita harus berani mengajar kebenaran, bahkan nyawa pun sebagai taruhannya. Atau kita harus berani bayar harga berapapun nilainya demi jiwa-jiwa. Yang jadi pertanyaannya teman-teman, kebenaran yang mana yang dipertahankan dan membayar harga untuk jiwa yang bagaimana? Semuanya itu akan sia-sia belaka jika tidak dibawa kepada Bapa Yahweh. Apa gunanya kita memenangkan jiwa-jiwa, tetapi jiwa-jiwa yang dimenangkan tidak mengerti nama si pemilik sorga? Mau ke sorganya siapa kalau begitu teman-teman? Memang gara-gara kesalahan terjemahan yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia telah menyebabkan umat Nasrani khususnya di Indonesia justru tidak mengenal Bapa Yahweh. Hal itu sama seperti apa yang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim 2 ayat 10, di mana gara-gara bangsa Yahudi mengganti nama Yahweh menjadi Adonai atau Hashem telah menyebabkan satu generasi tidak mengenal pribadi dan perbuatan-perbuatan Yahweh yang telah menolong leluhur mereka. Tidak ada Tuhan bernama Adonai. Karena Adonai itu berasal dari dua kata yaitu Adon dan Ani yang artinya tuanku. Sedangkan Hashem itu berasal dari kata Ha yang berarti itu dan Sem berarti nama. Sehingga Hashem itu berarti nama itu. Jelas tidak ada Tuhan bernama tuanku dan bernama nama itu. Karena baik tuanku maupun nama itu merupakan sebutan atau generic name, bukan personal name. Tuhan marah ketika namanya tidak dihormati sesuai kitab Nabi Malaki 2 ayat 1-3. Justru Bapa Yahweh mengendaki namanya untuk diserukan atau disebut dalam setiap ibadah sesuai kitab 1 Tawari 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, pada tanggal 14 Oktober 2013 yang lalu, pemerintah Malaysia telah resmi mengeluarkan keputusan pengadilan negeri bahwa umat Nasrani tidak boleh menggunakan nama Allah untuk mengganti kata Tuhan. Hal ini terjadi karena Tuhan tidak mau namanya diubah-ubah seperti apa yang sudah Tuhan sampaikan di kitab Keluaran 20 ayat 7. Namun karena hamba-hambanya yang bandel, maka Tuhan pakai komunitas lain untuk memaksa umatnya kembali kebenaran sehingga tidak menambah atau mengurangi. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Pemaksaan Tuhan karena Tuhan mengasihi umatnya. Sekian renungan hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.